Ya, silakan. Ada pertanyaan apa? Eh, jadi begini Pak, tadi yang Bapak katakan bahwa ketika melakukan gerakan peregangan pasif, di sini saya mengambil contoh split dan posisi berdiri dengan kaki diluruskan pada lantai. Di situ kan sudah sering kita lihat bahwa banyak di antara kita tidak dapat melakukan gerakan tersebut. Lalu kemudian dibantu oleh teman, eh, dan dipaksakan gitu Pak. Saat itu kan kita merasa sakit akibat akibat kurangnya kurangnya Komunikasi. iya Pak. Apakah itu tidak termaksud merobek apa itu Pak, otot Pak? Tendon, otot. Iya Pak, itu saja Pak. Terima Ya, kasih. jadi tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau sendiri-sendiri melakukan peregangan tentu tidak berbahaya karena sendiri bisa merasakan ya, ketika sakit pasti berhenti gitu. Atau ketika sakit maka gerakannya tidak dilanjutkan lagi, artinya tidak direngka, tidak ditambah untuk regang lagi, ya mungkin akan berhenti di situ. Tapi bukan cuma pada split atau duduk selunjur dan mencium lutut, atau berdiri dan mencium lutut dan seterusnya seperti yang ditanyakan. Tetapi untuk semua gerakan ketika ketika kita menggunakan pasangan atau kita berpasangan, karena misalnya pada gerakan kalau gerakan yang untuk static stretch itu kan tidak masalah ya, gerakan untuk dinamis stretch juga tidak masalah ya, gerakan untuk ice juga tidak bermasalah, active visualized stretch itu tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika kita melakukan passive stretch ya, atau PNF stretch, ya, proprioceptive neuromuscular stretch itu atau peregangan PNF itu. Mengapa bermasalah? Bermasalah karena kita harus bekerja sama dengan orang yang membantu kita. Jadi kalau ada, karena kita berpasangan, misalnya gerakan pasif stretch, kita harus diam, orang lain yang melakukan peregangan buat kita, itu kan diperuntukkan terutama bagi mereka-mereka yang cedera. Nah, kalau itu harus dibangun komunikasi yang baik. Jadi harus ada tanda dan harus dikomunikasikan tanda apa yang Anda mau sampaikan. Apakah Anda tanda dengan teriakan "ah" gitu, atau cukup, nah, atau stop, atau sampai jua, kan orang Ambon begitu. Pelan-pelan gitu. Jadi ada komunikasi yang dibangun. Kalau orang Ambon ditekan-tekan tambah kan biasanya jadi maki-maki gitu. Nenek moyangnya sampai juga gitu kan. Ya, jadi harus tetap bukan cuma beberapa gerakan itu, tapi semua bentuk-bentuk gerakan ya yang untuk meregangkan otot secara maksimal, ya itu pasti akan bermasalah. Apalagi yang melakukannya orang lain, maka komunikasi wajib dijaga, wajib dilakukan antara Anda berdua. Sehingga peregangan itu bisa dilakukan tanpa mengalami gangguan, cedera, dan seterusnya. Dikira itu ya. Tadi siapa itu yang bertanya? Siti Pak. Pak, Siti Sabila masih kah? ada Pak. Pak, Bagaimana? tapi waktu itu yang pada saat penataran pengapit di hotel sama Ibu Ros itu, kita disuruh melakukan gerakan flexibility. Lalu pada saat sudah apa banyak, termaksud saya sudah katakan bahwa sakit Bu, sudah tidak bisa, ibu tinggal bilang kata paksa paksa terus 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 begitu terus Pak. Iya. Itu saja Pak. Jadi yang pertama karena waktu kita sempit ya. Jadi kita tidak bisa mengambil waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, otot itu bukan seperti karet. Jadi bisa langsung lentuk begitu. Kalau kita sudah maksimal, misalnya kita melakukan gerakan tidur, kemudian ada orang yang mendorong kaki kita, tangan yang satunya untuk lutut, tangan yang satunya untuk pergelangan kaki di atas, dan kita dorong ke depan. Ya, teman kita tidur di bawah,
Kita angkat satu kaki, kemudian kita taruh di bahu kita, tangan yang satunya kita pegang lututnya supaya jangan membengkok. Tangan yang satunya kita pakai untuk mendorong kakinya perlahan-lahan ke depan. Itu harus komunikasi, harus dibangun. Ketika sampai di batas rasa sakit, ada kode dari teman misalnya sakit gitu ya, atau au gitu. Nah, itu kita tahan di situ dulu. Kita tahan di situ, kita hitung antara 3 sampai 6 detik. Itu biasanya otot kita menyesuaikan, beradaptasi. Setelah itu kita dorong lagi sedikit. Kalau sakit lagi, kita tahan lagi di situ. Kita tahan di situ, biarkan ya, antara 5 detik juga bisa, sampai 10 detik juga tidak apa-apa. Nanti otot kita akan beradaptasi juga, menyesuaikan. Setelah itu kita dorong lagi. Jadi secara bertahap, kita harus bangun komunikasi dan gerakan mendorong atau gerakan membantu untuk mendorong pergerakan kita untuk menjadi maksimal stretch atau maksimal regang. Itu harus tetap dilakukan, tetapi secara bertahap ya. Jangan kalau sudah sakit masih terus-terus. Sakit kita tahan. Tahan ya, antara bisa 3 sampai 6 detik. Kalau sudah bisa menyesuaikan kita dorong lagi, atau 5 sampai 10 detik. Kalau kita sudah baik kita dorong lagi, sudah bagus kita dorong lagi. Jadi secara bertahap. Kalau sudah maksimal tidak bisa lagi, berhenti ya. Kita tunggu lagi set yang berikut. Set berikut kita lakukan lagi gerakan yang sama. Ya, mudah-mudahan dengan cara yang benar dan dalam jangka waktu 2 sampai 3 minggu Anda bisa mendapatkan hasil peregangan yang baik. Saya kira itu ya. Masih ada lagi yang lain? Ada Pak. Siapa? Yeni? Iya Pak. Silakan. Yang tadi Pak sampaikan bahwa berkurangnya aktivitas fisik menurunkan kelentukan. Tetapi yang saya lihat ada atlet yang melakukan aktivitas fisik setiap hari, tetapi kelentukannya menurun. Apa yang mengakibatkan sehingga atlet tersebut mengalami hal tersebut? Lalu cara untuk mengatasi hal tersebut seperti apa agar atlet mempunyai kelentukan yang baik? Jadi bisa jadi karena bawaan ya. Kalau tidak semua orang memiliki kelentukan yang sama. Jadi ada yang memiliki kelentukan yang baik, ada yang memiliki kelentukan yang biasa-biasa saja. Bahkan ada yang memiliki kelentukan yang sangat jelek. Ada juga yang memiliki kelentukan pada tubuh tertentu baik, tapi tubuh bagian lain tidak baik. Misalnya ada yang di lengan baik, tapi di tungkai tidak baik. Ada yang di tungkai baik, tapi di togok tidak baik. Sehingga waktu kita melakukan gerakan kayang, kita kesulitan. Ada juga yang karena bawaan-bawaan itu dia tidak latihan pun tidak apa-apa, tetap baik ya. Tapi ada yang karena kelentukannya memang sudah jelek dari awal, ya dia melakukan latihan-latihan pun dia tidak akan sebaik orang yang tidak berlatih. Jadi kita tidak bisa menyamakan orang yang satu dengan orang yang lain. Masing-masing memiliki kelentukannya sendiri-sendiri. Nah, ada juga yang mengapa dia berlatih terus tetapi dia tidak lentuk-lentuk. Ya, karena bisa jadi dia berlatih itu bukan berlatih kelentukan. Ya, mungkin dia tiap hari atau tiap waktu melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan bentuk kontraksi otot yang maksimal, menahan beban yang maksimal. Misalnya untuk angkat beban, ya, latihan weight training itu, latihan power, ya, latihan speed. Ya. Itu membuat otot justru berkontraksi maksimal dan mereka menjadi kaku, bukan bertambah fleksibel. Sudah begitu mereka tidak mengimbangi dengan latihan mobilisasi, dengan melakukan latihan-latihan fleksibilitas, tidak melakukan peregangan-peregangan di sela-sela itu. Jadi banyak pelatih yang mengabaikan itu. Ya, sudah melakukan latihan weight training, latihan beban, ototnya sudah menjadi kaku, sudah menjadi hipertrofi membesar, kemudian tidak diregangkan baik pada di awal maupun di akhir maupun di sela-sela sesi-sesi yang ada. Itu wajib kita lakukan peregangan gitu. Jadi kalau ada yang kejadian seperti itu, ya harus program latihannya kita tinjau lagi. Mungkin karena program latihannya tidak melibatkan latihan flexibility, tidak melibatkan latihan peregangan.
Mungkin latihan peregangan itu hanya dilakukan pada waktu awal pemanasan saja, kemudian di bagian akhir cooling down saja. Padahal latihan peregangan itu oh, bisa dilakukan tersendiri, ya, bisa dilakukan tersendiri. Jadi Anda tetap melakukan pemanasan. Pemanasan dengan apa? Ya salah satu bentuk latihan peregangan itu. Kemudian setelah itu latihan inti. Latihan intinya apa? Latihan inti pilih juga salah satu bentuk latihan itu. Bisa peregangan statis, bisa peregangan dinamis, bisa peregangan pasif, bisa peregangan PNF, bisa peregangan ICE. Terserah yang mana mau dipakai. Sama seperti bentuk latihan yang lain. Jadi ada pemanasan, ada latihan inti, ada cooling down, ya. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bisa karena bentuk latihan kita abaikan latihan peregangan, kita selalu melakukan latihan untuk menambah massa otot atau menambah tensi otot, ya. Tegangan-tegangan otot untuk membuat hipertrofi, ya, karena itu biasanya latihan beban, apalagi ya latihan untuk meningkatkan tensi otot, hipertrofi, ya, membuat otot menjadi kuat, ya, membuat bentuk-bentuk latihan gerakan speed, ya, kelincahan. Itu bentuk-bentuk gerakan yang justru membuat otot menjadi kaku. Sehingga harus dibarengi atau diselingi dengan latihan-latihan peregangan, sehingga otot-otot kita kembali normal pada posisinya, baru kita melanjutkan latihan-latihan yang lain. Jadi itu sangat dinamis, dampak-dampaknya sangat dinamis. Kalau orang yang sudah bawaan dari lahir kan gampang itu. Dia bisa berlari dengan sikap kayang, dia berlari maju mundur ke kiri dan ke kanan bisa. Tapi kalau untuk Nisa atau Angelina Kau disuruh bikin gerakan itu kan sama saja dengan suruh dong talipat-lipat ditampat begitu, ya. Jadi antara masing-masing kita pasti berbeda. Dari olahraganya pun membawa dampak yang juga berbeda-beda. Gitu ya, Yeni? Iya, Pak. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, saya pikir cukup sekian. Minggu depan kita jam 8 pagi, ya. Jam 8. Iya, Pak. Yang terlambat silakan di luar. Saya kira cukup demikian. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Salam olahraga. Terima kasih, Pak.